Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. Satu, video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, selamat pagi semuanya. Untuk kamu Divine Maskulin, apa kabar? Oke, Divine Maskulin, di sini aku sudah punya 2 kartu. Ya. Ini akan mewakili perasaan seseorang yang kalian sudah maaf-maafan. Tetapi di sini kenapa dia masih benci? Kita akan breakdown. Dan yang perlu kamu lakukan apa? Apakah kamu harus ngomong sama dia lagi, buka komunikasi atau gimana, ya? Sekarang kita bayangkan orang yang seperti itu di pikiran kamu, siapapun orangnya, fokus sama kartu ini. Aku kasih waktu kurang lebih 5 detik. Oke, sudah 5 detik, so kita akan shuffle sama-sama kenapa orang ini benci sama kamu. Maksudnya bukan benci sih, mungkin dia nggak benci, tapi kayak ngediemin gitu loh. Ya, kamu anggapnya juga benci sih. Kalau misalnya nggak benci, nggak mungkin ngediemin, ya kan? Tapi kita kan nggak tahu. Yang pasti nggak ngomong ya, nggak mau ngomong lagi, nggak seperti sedia kala lagi. Tinker. Dan satu lagi, to be fair. Oke. Di sini aku sudah dapat poinnya. Kenapa dia itu masih tidak mau berbicara? Dia adalah orang yang over perasa, teman-teman. Jadi dia tuh orangnya adalah orang yang apa-apa dipikirin. Jadi ada masalah, ada chaos, dia merasa kayak nggak enak gitu loh. Kayak merasa kayaknya aku nggak harus ada di sini lagi deh. Dia merasa dirinya sendiri itu yang tidak capable gitu loh untuk di dekat kamu. Jadi bukan kamu yang harus kayak ngemis atau gimana. Ini memang sudah strategi dia adalah orang yang sebetulnya itu kayak analisanya bagus ya. Walaupun secara logika ya, untuk memilih teman, persahabatan atau cinta ya, itu tuh harus sama-sama dengan desire, harus sama-sama memiliki passion yang sama, keinginan yang sama. Dan di sini dia merasa bahwa mungkin keinginan dia atau tujuan dia ke kamu itu tidak sejalan gitu. Jadi daripada dia wasting time, daripada dia terus-terusan mikirin kamu, mendingan udah diblok aja gitu ya. Kemudian di sini ada to be fair. To be fair menurut dia itu adil gitu loh. Adil buat dia untuk melakukan ini sama kamu. Kenapa? Karena semakin dia simpan kontak kamu, simpan list kamu, ngomong lagi, itu akan membuka sakit hatinya dia, gitu lah ya. Dia maunya ada balancing dalam hidup. Dia mau ada apa ya namanya ketenangan, nggak mau goncang. Berarti kamu ini adalah seseorang yang sangat berarti buat dia. Dia merasa tidak capable, ya. Dia merasa tidak sejalan dengan kamu, dan dia mau menyeimbangkan hidup gitu loh. Jadi tidak perlu kenal dengan kamu lagi. Aku melihat dia tuh banyak belajar, dan kamu juga akan belajar kalau kamu tuh memandang sesuatunya itu dengan objektif ya teman-teman. Jadi jangan berpikir dia itu, oh dia udah benci sama aku nih gara-gara ini. Bukan. Ini dia itu adalah orang yang berpikirnya justru tuh memandang keluar. Jadi semakin kamu dekat sama dia, belum tentu kamu bahagia juga. Kemudian di sini kita langsung saja ya teman-teman untuk membuka breakdownnya.
bagaimana dia bisa seperti ini ke kamu. Ya, di sini sebenarnya dia tuh berpikir lebih ke depan ya. Dia realistik orangnya. Seperti yang aku bilang tadi, dia tuh sebetulnya beban juga loh untuk ninggalin kamu seperti ini. Kemudian di sini tidak mudah untuk melupakan kamu. Tidak mudah untuk mendiamkan kamu sebetulnya. Ada perasaan-perasaan terkadang dia itu ingin seperti menghubungi kamu duluan. Dia tuh sebetulnya seperti ini ya karena dia merasa tidak capable. Ya, bukan dia merendahkan kamu, enggak. Dia tidak capable, dia merasakan rasanya sakit gitu ketika berjalan sama kamu, bukan yang memberikan kebahagiaan tapi kayak memberikan suatu malah membuat kamu nggak seneng gitu loh. Dia berpikir bahwa dengan adanya dia malah menghambat kamu untuk maju, kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini ada the sun, ada high priestess dan ada the judgment. Aku merasakan dia di sana ini, kenapa dia seperti ini sama kamu? Karena sebetulnya dia itu adalah orang yang gak enakan ya. Dia mau hidup kamu itu happy tanpa dia. Di sini dia juga tidak bisa berbuat banyak ya teman-teman. Tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa melakukan apapun, bahkan dia di sini diem gitu loh, diem aja. Sesekali mungkin dia akan ngecek kamu, tapi dia in silence. Dia berharap semuanya akan menjadi baru tanpa kamu di sisinya dia, dan sebaliknya itu akan ada harapan baru supaya jalannya juga enak gitu ke depannya. Karena dia merasakan adanya kesakitan, dan aku melihat adanya kayak dia itu, aku merasakannya sedih sebetulnya, sedihnya terdalam. Dia sayang sama kamu di sini. Cuman ya, nggak bisa diungkapkan gitu. Jadi sebaiknya pergi, dia nggak kayak ngerasa biang kerok aja gitu. Tuh ada Eight of Swords. Kan orangnya pasif loh teman-teman ini. Oke. Dengan dia tidak berbicara dengan kamu, dia juga mikirin kamu tapi tidak bisa bersikap apa-apa, dikarenakan mungkin kalau yang sudah hidup dia tuh sudah lebih stabil gitu. Kalau mungkin yang sudah menikah, ya dia nggak bisa lagi gitu loh datang ke kamu. Tapi bukan berarti dia nggak mikirin kamu. Di sini dia seperti kayak terjebak dari pikirannya sendiri. Ada rasa nyesel ketika dia tuh diemin kamu sebetulnya. Ya, ada perasaan tidak lega, ada perasaan nggak enak. Tapi dia harus menjalani kehidupan yang sekarang. Dia menstabilkan hidup di sini. Kalau misalnya cinta segitiga berarti dia sudah menikah, gitu aja ya teman-teman, karena ini sesuatu yang stabil gitu loh, yang udah berjalan. Kemudian di sini kalau dibilang dia bisa move on, dia bukan orang yang bisa move on, makanya dia tidak menghubungi kamu gitu loh. Buat dia tuh kamu sudah cukup, nggak mau mengulangi hal yang sama, nggak mau ngebuat kamu lebih sakit lagi gara-gara dia, kayak gitu. Kedepannya seperti apa? Teman-teman, aku melihat di sini adanya pergerakan ya dari dia. Ya, dia di sini benar-benar ingin komunikasi, pengen ketemu. Nggak lega loh dia ini diamin kamu. Tapi ketemunya juga, ini sumpah ini dia tuh kangen gitu loh. Ada King of Swords, ada Ace of Swords.
Itu sesuatu yang dia tuh pengen komunikasiin sama kamu tuh sangat-sangat, dan bahkan dia tuh pengen ketemu fisik sebetulnya sama kamu. Mungkin beberapa di antara kamu sudah ada yang dihubungin sama dia. Aku nggak melihat dia tidak memaafkan kamu, cuman mendiamkan kamu untuk beberapa waktu sih. Alasan dia ya karena tadi aku bilang dia merasa tidak capable, tapi semakin dia ngelupain ya, itu nggak tenang gitu loh. Ini orang sebetulnya baik sih. Ini gila, kartunya court semua loh sama kartu mayor. Artinya adalah dia mengambil keputusan bahwa memang dia masih mikirin kamu dan mau komunikasi, mau ketemu. Namun dia di sini mungkin akan lebih kayak tenang ya. Ketemu sama kamu lebih tenang, lebih kayak apa kabar, baikkah? Dia pengen ada terjalin hubungan baik aja. Yang penting kamu nggak hilang lost atau lost kontak lagi kayak gitu. Di sini ada King of Pentacles, bahwa dia tuh berharap kalau kamu tuh baik-baik aja gitu. Dia tuh make sure kamu tuh baik-baik aja gitu loh, tanpa dia nggak ngomong kabar kamu terupdate gimana sih. Dia masih kayak ada kayak gitu loh sama kamu. Kalau dibilang dia masih ada perasaan, misalnya kalau ini hubungan kekasih sayang, ya dia masih sayang. Kamu sendiri sekarang harusnya gimana? Oh, ada Two of Cups. Ya, kamu harus menjalin komunikasi ya, teman-teman. Kalau dia datang, di sini saatnya forgive and forget. Jadi harus ada komunikasi, harus ada namanya yang sudahlah, yang berlalu gitu. Dia nggak benci kamu kok. Someday dia akan datang dan dia akan mengungkapkan perasaannya sama kamu di sini. Sekarang kita lihat ya teman-teman untuk oracle-nya di sini. Aku pakai oracle kehidupan. Harusnya gimana sih? Tuh ada harapan ya. There is a hope. For those who believe, hope is a light from a candle lit in the dark. Jadi intinya adalah di sini sama-sama kalian tuh ada harapan untuk bisa komunikasi lagi. Ya, yang tadinya dia itu kelam, yang tadinya dia nggak mau ngomong sama kamu, dia melihat adanya cahaya bahwa oh iya, aku nggak harus begini, dan kamu pun seperti itu. Jadi harapan-harapan kalian untuk bersama, atau bukan bersama, intinya kayak terjalin hubungan baik ya, bukan melebihi rules, tapi hubungan sewajarnya untuk kayak mungkin apa kabar, komunikasi lancar, itu nanti akan ada jalan terangnya gitu. Karena di sini aku bacain dulu ya dari filosofinya. Hope. Ini aku nggak bisa sembarangan baca. Kalau oracle itu harus dengan benar-benar dipahami sama yang dengerin. Bagi yang mempercayainya, harapan bagaikan cahaya lilin yang dinyalakan dalam gelap. Ada masa di mana kita seakan berjalan di tengah kegelapan, saat masalah seakan tiada lelahnya datang menghampiri, termasuk masalah kamu ini ya, dengan si dia. Saat seakan semangat dan doa-doa yang kita ucapkan tidak sedikit pun menunjukkan celah untuk melangkah, saat dimana tiap usaha yang kita lakukan dimentahkan begitu saja, seperti terhalang dinding-dinding yang tak terlihat dan membatasi kita untuk keluar dari situasi ini. Jadi teman-teman, dalam hal ini ingatlah untuk selalu berpegang pada harapan. Nah, kalau kamu punya harapan, selama kamu mau baik sama dia, dia akan baik sama kamu. Harapan yang selalu menjadi alasan kita masih berdiri tegak di tengah kelelahan ini. Harapan yang menjadi cahaya terakhir yang masih menyala dalam dirimu bahkan saat semua cahaya di sekelilingnya satu persatu padam. Harapan adalah keteguhan tak tergoyahkan yang terjangkar di jiwamu yang terdalam. Sebuah keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan. Sebuah visi yang harus selalu dijaga dan diperjuangkan. So, selama harapan ini tetap ada dalam diri kamu, kemanapun langkahmu akan selalu ada terang di sana. Ya, komunikasi kalian di sini akan baik, teman-teman. Dia juga tidak akan yang namanya menyakiti, membuat kamu sedih lagi.
ada kelegaan lah di hati kalian bahwa dia ternyata masih memikirkan kamu. Kalau siapapun ini orangnya, mau teman, saudara, sahabat, atau apapun yang tadinya nggak berbicara, itu dia tetap care sama kamu. Ya, kamu jangan putus harapan. Suatu saat, kalau kamu di sini sudah ada yang dihubungin lagi, tetaplah terjalin komunikasi dengan baik ya. Di sini adalah orang-orang yang sekiranya berdealing dengan kamu. Nah, kalau misalnya memang ini namanya nggak ada di dia, ya, berarti kamu ambil dari energi kartunya aja, gitu. Ini nama-namanya, jadi bisa kamu apa sih teman-teman? Pikirinlah orangnya yang mana tadi. Kalau misalnya emang nggak ada, nggak apa-apa. Ambil dari energi kartunya aja. Aku nggak maksain juga sih pakai kayak gini. Kan biasanya ada yang request kayak gitu. Oke? Divine Masculine, yang baik-baik aja, tetap komunikasi sama orang-orang tercinta. Jaga kesehatan, stay safe. Jangan lupa like, share, subscribe. Nggak ada gunanya kalau misalnya kamu di sini kayak nonton video aku tapi nggak subscribe gitu, ngapain ya kan? Oke. Itu aja aku mau ngomong. See you when I see you. Bye-bye.